Nusa Tenggara Timur, surga kecil di timur Indonesia, memiliki keindahan alam yang mempesona, pantai-pantai eksotis, gunung-gunung yang menjulang, dan budaya yang sangat amat kaya dan beragam. Namun, di balik keindahan ini, bayangan gelap kekerasan online mengancam generasi muda kita. Anak-anak dan perempuan di NTT masih sering menjadi korban kejahatan digital yang semakin marak. Video ini akan mengupas fenomena kekerasan online terhadap anak dan perempuan di NTT menggunakan lensa teori new media. Realitasnya sungguh mengkhawatirkan. Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan online di NTT sebesar 83% dari tahun 2021. Jenis kekerasan yang paling dominan adalah cyberbullying, penyebaran gambar atau video tanpa izin. Ratusan anak usia 13 hingga 17 tahun di NTT tercatat menjadi korban kekerasan. Hal tersebut diungkapkan perencanaan ahli media aspek perlindungan khusus anak dan kekerasan Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan Didin Santoso. Angka-angka ini bukanlah sekedar statistik, melainkan cerminan dari penderitaan nyata yang dialami oleh banyak anak dan perempuan di NTT. Halo, perkenalkan, Beta merupakan salah satu siswi di Kota Kupang dan Beta adalah salah satu korban kekerasan online. Jadi, Beta pernah dilecehkan secara online oleh orang-orang yang ada di sosial media terhadap Beta punya foto. Itu membuat Beta trauma untuk posting foto-foto di media sosial karena ada komentar-komentar jahat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kisah korban ini hanyalah salah satu dari sekian banyaknya korban di Kota Kupang yang memiliki kisah pilu tersembunyi di balik dunia maya. Untuk memahami fenomena ini, kita akan menggunakan teori new media. Teori ini menekankan bagaimana teknologi baru, khususnya internet dan media sosial, telah mengubah cara kita berinteraksi, mengakses informasi, dan membentuk relasi sosial. Berbagai platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube, Telegram menjadi sangat populer di Nusa Tenggara Timur. Medan pertempuran digital, kemudahan akses, fitur-fitur interaktif, dan anonimitas yang ditawarkan justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kekerasan terhadap anak dan perempuan di NTT. Video ini dibuat untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan online yang sering terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, video ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang terjadi yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan online, memahami dampak yang ditimbulkan terhadap para korban, serta memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai langkah-langkah pencegahan kekerasan online. Dengan adanya video ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan. Serta tujuan dari video ini yaitu sebagai syarat untuk mengikuti UAS
mata kuliah teori komunikasi. Di era digital saat ini, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Dengan memahami akar permasalahan, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi adalah kunci. Melalui kampanye, informasi, pelatihan, dan diskusi terbuka, kita dapat memberikan pengetahuan yang diperlukan kepada setiap individu. Hal ini tidak hanya akan membantu mereka mengenali potensi bahaya, tetapi juga memberikan alat untuk melindungi diri mereka. Kami berharap dengan usaha bersama ini, setiap orang yang menonton dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan aman. Mari kita satukan langkah untuk mendidik masyarakat NTT sehingga kita bisa bersama-sama untuk menciptakan ruang digital yang lebih baik untuk generasi mendatang. Teori New Media yang dikembangkan oleh Pierre Levy menekankan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi membentuk realitas sosial. Dalam konteks kekerasan online, teori ini membantu kita memahami bagaimana anonimitas internet, kecepatan penyebaran informasi, dan kurangnya regulasi memudahkan terjadinya kekerasan dan memperparah dampaknya. Kasus cyberbullying, penipuan, pelecehan seksual secara online merupakan kasus yang sering terjadi, menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan merusak reputasi di masyarakat. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada anak remaja dan perempuan karena pelaku sering menggunakan grooming sebagai taktik manipulasi dan intimidasi untuk mengendalikan korban. Kehidupan di NTT, khususnya di daerah pedesaan, masih banyak yang belum tersentuh teknologi internet secara merata. Akses internet terbatas, seringkali hanya tersedia di warung internet yang ramai dan mahal, membuat anak-anak dan perempuan rentan terhadap eksploitasi online. Kurangnya literasi digital juga menjadi masalah. Banyak yang belum memahami resiko penggunaan internet dan media sosial. Di balik keceriaan anak-anak NTT, tersembunyi ancaman nyata kekerasan online. Teori New Media menjelaskan bagaimana aksesibilitas teknologi mempengaruhi interaksi sosial. Akses internet yang tidak merata di NTT menciptakan kesenjangan digital yang memperparah masalah kekerasan online. Anak-anak di daerah terpencil dengan akses internet yang terbatas lebih rentan menjadi korban karena kurangnya perlindungan dan pengawasan. Analisis data menunjukkan bahwa kasus kekerasan online di NTT terbesar di berbagai wilayah, dengan konsentrasi yang lebih tinggi di daerah perkotaan. Namun, daerah pedesaan juga tidak luput dari ancaman ini. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan online bukan hanya masalah perkotaan, tetapi juga masalah yang harus diatasi secara menyeluruh di seluruh NTT. Dampak dari kekerasan online merupakan dampak yang tidak bisa kita sepelekan. Dampak ini sangat serius. Korban dapat mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan diri, kesulitan bersosialisasi. Bahkan yang lebih parah, korban dapat tertekan, sedih, dan bisa mengakhiri dirinya sendiri. Hal ini sangat berdampak pada kehidupan, baik secara pendidikan, kesehatan mental, maupun masa depan para korban. Kasus ini merupakan masalah yang kompleks. Kekerasan online terhadap anak dan perempuan di Nusa Tenggara Timur bukan masalah yang biasa. Perlu ada peningkatan akses internet yang merata, program literasi digital yang komprehensif, serta edukasi mengenai kekerasan online bagi seluruh masyarakat. Temuan ini memiliki implikasi penting. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih ketat untuk mengatur konten online dan melindungi anak dan perempuan dari kekerasan online. Program edukasi tentang keamanan online juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang bahaya kekerasan online dan cara melindungi diri. Masyarakat Nusa Tenggara Timur pun perlu berperan aktif dalam mencegah dan menangani kekerasan online dengan melaporkan kasus kekerasan online dan memberi dukungan kepada para korban. Dalam era new media, di mana informasi dan komunikasi akan semakin mudah untuk diakses, pastinya akan memunculkan tantangan serius terkait kekerasan online, khususnya terhadap anak dan perempuan di Nusa Tenggara Timur. Teori new media menggarisbawahi bagaimana platform digital mempengaruhi interaksi sosial dan perilaku pengguna. Sayangnya, dengan kemudahan ini terjadi peningkatan kasus kekerasan cyber, termasuk pelecehan, intimidasi, dan penyebaran konten yang merugikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun new media memberikan banyak manfaat, mereka juga dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kekerasan. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, memerlukan perlindungan dan perhatian lebih dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sekali lagi, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melibatkan pemerintah maupun lembaga pendidikan, serta organisasi non-pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan online. Dengan kolaborasi yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung bagi semua masyarakat NTT, terutama bagi kelompok yang rentan menjadi korban. Demikian video ini kami buat, kami dari kelompok 5.2 dengan kasus kekerasan online terhadap anak dan perempuan di NTT. Kami harap video yang telah kami buat ini dapat memberi informasi kepada para penonton dan dapat mengedukasi setiap orang yang menonton mengenai bahayanya kekerasan online. Mari sama-sama menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman untuk semua masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih.